sosok seperti Trisutrisno itu somebody someone di Indonesia. Ya iyalah. Bahkan compare to your boss tuh dia nggak ada apa-apanya tuh bos lu tuh. Gue nggak tahu. Siapa bosnya? Gue nggak tahu tuh bosnya kampret. Gue marah men benar-benar. Maksud gue kalau negara ini hancur tuh yang kita cari pertama kali misalnya buzzer tuh. Gue rasa yang paling kecewa kalau Mas Gibran mundur itu Anwar Usman men. Anjrit lu, gue udah begini-begini, gue udah dihujat-hujat orang, gue dihukum-hukum, pakai mundur lo. Ngapain lo maju dari dulu kalau gini caranya? Itu pasti Anwar Usman kecewa banget nih. Hasan Nasbi mundur dari PCO. Maksud gue, apakah sebenarnya memang di belakang panggung Pak Prabowo lagi men-set up sesuatu? Kalau yang tentang Hasan Nasbi sih gak usah kita omongin ya, biarin Totpol aja lah yang ngumumin itu kan. Kalau Totpol emang senengnya kan sama Hasan ya. Jadi maksud gue gak ikut-ikutan dit nih dia dong dit. Nggak, maksud gue kita nggak usah ngambil rezeki orang lain gitu. Rezekinya Totpol udah dari Hasan Nasbi ya udah. Gitu. Ya udah. Kita nggak usah kita omongin kan. Kalau kita omongin wah nih ikut-ikutan berisik nih mau ikut-ikutan ngambil rezeki dari Hasan Nasbi, kita nggak usah gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada pendukung Liverpool dimanapun Anda berada. Kita berhasil menjuarai Piala Liga Inggris yang ke-20 kali dan sukses sebagai klub terbesar di dataran Inggris. Bukannya MU? Itu diedit lah. Jangan sampai channel ini ada kata-kata MU, Man U, nggak usah. Ya. Paling kan ini hari terakhir kalian kan. Teman-teman kemarin kan gini loh, ini banyak yang nanya kenapa kemudian kemarin kita muji-muji Gibran pada saat Gibran monolog ya nggak apa-apa kan menurut gua sih ya itu hak dia lah dan dia boleh lah bermonolog itu. Gara-gara kita muji-muji yang nonton dikit lo jangan pada kayak gitu dong. Tahu kan justru kita konstruktif dan positif banget loh kemarin tuh bro. Jadi Mas Gibran tuh ya buzzernya sama IT-nya tuh salah banget orang kita puji-puji. Iya malah dikecilin. Iya gimana sih lo? Makanya nonton. Makanya nonton full ya. Jangan ngelihat itunya ya thumbnail ya. Iya thumbnail memang begitu. Oke, kita ada beberapa permintaan yang masuk ya. Salah satunya kita akan bahas ide atau usulan Purnawirawan untuk mengganti Wapres. Ada berapa usulannya? Ada 8. Jadi asta cita juga. Jadi asta usulan seperti Pak Prabowo ya. Tapi yang menarik ini kan yang bicara adalah Purnawirawan, Jenderal-Jenderal bintang 4, ya. 100-an lebih total ya, emang ada yang kolonel. Tapi jenderal-jenderal ini tidak bisa dikesampingkan gitu. Orang buzzer-buzzer yang berkepentingan gua rasa bilang bahwa ini cuma pensiunan. Pensiunan sakit hati lah dan lain-lain, bahkan sampai ada yang nyerang fisik gitu ya. Tapi ya maklum ya buzzer kan gak ada otaknya ya. Tapi gue mau kasih tahu aja bahwa sosok seperti Trisutrisno itu somebody someone di Indonesia. Ya iyalah. Bahkan compare to your boss tuh dia nggak ada apa-apanya tuh bos lu tuh. Gue nggak tahu. Siapa bosnya? Gue nggak tahu tuh bosnya kampret. Gue marah men benar-benar. Maksud gue kalau negara ini hancur tuh yang kita cari pertama kali misalnya buzzer tuh. Karena mereka ngeracunin ya. Setara pengkhianat men. Ya ngeracunin pikiran masyarakat ya. Ya. Jadi ntar kalau ada yang komen marah tuh dia buzzer begitu. Jadi lo nggak bisa pandang remeh sosok Trisutrisno ya, dan lo nggak bisa anggap remeh juga sosok misalnya selain Pak Fahru Rozi itu ada Tiasno Sudarto. Betul. Tiasno Sudarto itu terakhir kasat kalau gua nggak salah, tapi sebelumnya dia dibesarkan oleh Badan Intelijen juga gitu. Jadi artinya pada saat para jenderal-jenderal ini bersuara, ini bukan suara yang asbun, tapi bukan berarti kita juga langsung menyetujui. Gue juga menyadari bahwa tidak mudah kemudian usulan untuk mengganti Wapres itu dipenuhi karena memang ada aturan-aturannya, kecuali memang pelanggaran berat. Gue mau nanya bro, analisis lo dari konteks komunikasi politik. Ini kan sebenarnya komunikasi politik dalam konteks politik negara, ya kan? Ada kan orang mencibir, dia kan bukan siapa-siapa lah kasarnya gitu. Mereka bukan siapa-siapa. Tapi dalam konteks politik negara, ini kan tokoh-tokoh senior ini kan juga menurut gue masih punya voice gitu. Ya mereka masih punya voice, tidak asal bunyi gitu. Nah itu apa di balik voice-nya? Kenapa sekarang, kenapa menarget 8 titik?
Karena menurut gue ada kekhawatiran yang mereka lontarkan dan menurut gue masuk akal juga. Oke. Ini berkaitan tentunya dengan monolognya Mas Gibran ya. Jadi kan yang dipertanyakan sebetulnya ada pelanggaran etika sebelumnya di pencalonan Wapres, kemudian the quality dari Wapres kita ya. Tapi Jadi kenapa itu sekarang, dipertanyakan. bro? Kan udah lama ini. Kalau di buku gua Momentum itu bisa dijelaskan tuh. Kenapa kemudian sekarang, karena menurut gue ini udah 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo relatif lebih stabil. Relatif para menteri sudah mengerti apa yang dilakukan. Kemudian tujuan dan cita-cita Prabowo juga sudah mulai in track gitu ya. Dan kalau kita perhatikan secara tidak sengaja atau sengaja di beberapa occasion serius dan formal, sore itu sih Mas Gibran nggak ada. Iya ya, makin Saresian jarang ekonomi Pemret kemarin waktu Danantara juga nggak ada. Nggak ada ya. Jadi memang situasinya demikian gitu ya, dan kekhawatiran itu sangat mungkin terjadi. Nah sebetulnya sekarang kan bolanya itu ada di legislatif sih, karena hanya legislatif lah yang punya kemampuan dan wewenang untuk melakukan impeach gitu. Sebetulnya ada cara lain selain nggak impeach ya, dia tentunya mengundurkan diri ya. Tapi ya menurut gue ini sesuatu yang tidak biasa dan nggak bisa dianggap biasa-biasa aja. Jadi menurut gue sih DPR, MPR ya harus mengundang para purnawirawan itu untuk menjelaskan alasannya. Karena signalnya cetowelo-welo ya. Ya. Signalnya clear gitu Ya. kan maunya Dan apa. dengan dukungan 80% di parlemen kepada Pak Prabowo, dan gue yakin juga PDI Perjuangan juga pasti mendukung. Kalau memang nanti jatuhnya adalah digulirkan di DPR ya ini pasti akan seru. Jadi maksud gue harusnya DPR manggil tuh supaya nggak liar isunya. Karena kan bisa saja terjadi noise di masyarakat. Akhirnya yang terdengar adalah TNI minta Gibran mundur, kan bisa begitu. Kalau misalnya begitu, apa yang terdengar karena noise seperti itu kan jadi bahaya. Maka ini tidak bisa didiamkan, harus diselesaikan. Dan salah satu yang paling mungkin DPR mengundang para purnawirawan untuk bicara untuk itu. Dimasukkan ke institusi formal biar Ya. Biar dibahas dihentikan juga di sebuah urusan tata negara yang formal. Jadi dikanalisasi juga ya bro ya, biar enggak. Tapi kalau kemudian tiba-tiba Mas Gibran memutuskan mengundurkan diri, menurut lo siapa yang paling kecewa? Ya Mas Gibrannya sendiri yang pertama. Gua rasa enggak, men. Siapa? Gua rasa yang paling kecewa kalau Mas Gibran mundur itu Anwar Usman, men. Anjrit lu, gua udah begini-begini, gua udah dihujat-hujat orang, gua dihukum-hukum, pakai mundur lo. Ngapain lo maju dari dulu kalau gini caranya? Itu pasti Anwar Usman kecewa banget, men. Karena nama baiknya dia udah rusak tuh. Ya kan? Makanya mungkin yang menjaga agar Gibran gak mundur juga Maman Usman tuh menurut gua tuh. Tapi ini analisis lo gimana ya bro ya? Soalnya gini bro, menurut gue ya ini pasti nggak ujuk-ujuk, nggak sekonyong-konyong. Ini pasti ada setupnya. Yeah. Logik paling sederhana, ngumpulin ratusan mantan perwira itu kan juga nggak gampang. Gampang, Mereka, bro. Ya ntar dulu, gue selesaiin. Yeah. Misalnya kayak kita ngundang arisan lah, ini kan nggak terlalu sederhana juga gitu. Yeah. Butuh waktu dan berarti ada setup tertentu yang membuat mereka berkumpul. Dan pertanyaan gue lagi-lagi ya, kenapa sekarang? Dan politik itu kan tidak ada yang tidak direncanakan. Nggak ada yang kebetulan. Ini pasti ada setup belakang panggung. Dan buat gue ini menarik siapa yang melakukan setup dan apa aim dan goalsnya nih. Mungkin pelan-pelan perlu kasih hipotesa-hipotesanya Pak Dr. Hensat. Ya momennya memang ada ya. Jadi diawali dengan momen Lebaran yang mengunjungi Pak Jokowi. Kemudian ada sequence yang menyatakan ada matahari kembar. Kemudian dijawab oleh Pak Prabowo. Yang pertama respon Pak Prabowo itu kan rapatkan barisan. Kemudian yang kedua nggak ada matahari kembar, yang ada matahari dan utusan. Jadi dikirim tuh. Dan terus kemudian direspon juga oleh Mas Gibran dengan monolog demografi, timnas, dan yang terakhir hilirisasi. Dia nampaknya ingin sekali menunjukkan bahwa dia masih punya kualitas. Jangan gue dianggap remeh dong. Tapi memang apapun itu bro, ini mohon maaf ya kalau saya contohnya salah nih, tapi gue mohon maaf.
apapun itu dokter umum ya dokter umum aja, nggak bisa dibilang sebagai dokter ahli saraf kalau lo belum sekolah saraf. Lo nggak bisa ngoperasi saraf kalau lo masih title-nya dokter umum. Jadi maksud gue kualitas itu emang nggak bisa dibohongin. Oke. Gitu. Wah, buktinya Mark Zuckerberg nggak lulus sekolah. Wah, buktinya Einstein dikeluarin dari kelasnya. Ya cuma satu dari miliaran makhluk di dunia ini gitu. Nah, bro, Mas Agil, ini pertanyaan gue kalau terlalu sensitif nanti dipotong aja ya. Tapi gue pengen nanya gini, kan orang publik secara awam di tongkrongan itu suka ngomong Pak Jokowi itu pegang banyak kartu bro. Pegang banyak kartu. Itu sama dengan Pak Jokowi masih kuat secara politik. Dan sebagian besar atau sebagian setidaknya kabinet Pak Prabowo maupun banyak jajaran di lingkar eselon 1 dan seterusnya mungkin masih terafiliasi dalam tanda petik dengan Pak Jokowi. Apakah ini bukan modal bagi Mas Gibran untuk tetap on board pada posisi cawapres? Ya sampai hari ini kan dia harus diakui ya wapres kita tuh Gibran. Tapi pemahaman nasionalisme TNI dan kita tuh menurut gua agak beda ya secara implementasi di lapangan ya. Jadi menurut gua pada saat Purnawirawan TNI bicara seperti itu ini levelnya jenderal loh. Iya. Itu serius itu gak bisa seperti Imam dan Betul. Henry Satrio bicara gitu kan. Dan kemudian jenderal-jenderal yang tidak hadir di situ seperti mendukung itu. Gitu. Kayak Pak Sutioso ya? Hendro Priyono, Sutioso. Iya. Hendro Priyono bahkan mengatakan itu usulan yang terukur. Ya Pak Sutioso juga di Hersubeno Arif juga kan sempat. Pak Wiranto juga terbata-bata menjelaskan apa maksud dari Pak Prabowo. Makanya gue penasaran ini settingnya siapa ya? Ini pasti hal yang serius gitu maksud gue. Iya, yang jelas mungkin kubunya Mas Gibran tidak menyangka mungkin bahwa dipikirnya usai Pilpres maka selesai. Ternyata tidak gitu ya. Pada saat selesai Pilpres itu bisa dicari-cari dan dibuat seolah-olah memang ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Wapres gitu. Maka menurut gue siap-siap saja case-case misalnya Fufu Fafa, kemudian desas-desus isu yang dipik itu yang terkait dengan ya gitulah ya. Itu mungkin akan dibongkar lagi gitu ya. Serta dan sebaliknya loh. Kubu sebelahnya bukan nggak mungkin ada kartu-kartu elemen kunci dari kubu yang ini juga akan dibongkar juga. Nah, itu kan ditentukan oleh seberapa sensitif rakyat memilih sebuah isu gitu. Oh. Misalnya rakyat memilih memang harusnya Wapres diganti aja. Jadi semua isu-isu yang dikeluarin itu pasti akan didiamin aja. Di Jawa tuh ada perang, bukan di Jawa aja ya, tapi ini istilahnya perang sampai habis lah ya, perang puputan tuh. Tiji tibeh, mati siji, mati kabeh gitu ya. Yang penting Indonesianya beres, bodo amat. Biarkan next generations yang ngikutin itu. Kita jangan kemudian ini kan salah satu semangatnya kalau gue lihat dari para penawan itu, mereka tidak ingin meninggalkan sebuah cacat demokrasi kepada generasi muda yang saat ini baru mulai muncul gitu. Jadi ya sangat mungkin kemudian akan ada, saya nggak tahu, mungkin nggak, ini gue agak motong dikit, mungkin nggak ada sidang ulang terhadap kasus pelanggaran etika konstitusi misalnya. Kalau itu terjadi mah luar biasa. Tapi gue setuju sama lo, Mam. Pasti kubunya Gibran dan Pak Jokowi tidak akan tinggal diam. So artinya ini sebuah drama perebutan kekuasaan yang ya mungkin saja bisa terjadi di zaman pewayangan. Ada perebutan kekuasaan antara Kurawa dan Pandawa yang akhirnya berujung dengan Baratayuda. Di zaman Arjuna Sesrabahu juga ada. Jadi memang bahkan di zaman-zaman kerajaan di Indonesia juga kerap terjadi. Tapi memang harus diselesaikan, otherwise kita punya semacam ganjalan tentang bagaimana ya akhirnya hukum tata negara ini mencatat sejarahnya, gitu ya. Dan sampai hari ini juga Mas Gibran gue rasa tidak berhasil membantah apa yang digaungkan oleh para purnawirawan TNI itu gitu. Lu tuh lagi di assign untuk posisi tertentu ya? Lu kok jadi serius gini, agak behave.
Enggak, memang belum saatnya. Tadi waktu gue ngomongin Anwar Usman, gue juga bablas ya, Frans ya. Lu itu pengamat terlucu bro. Nggak usah kayak menteri kayak Wamen gitu. Enggak, tapi Nggak cocok. ini serius bro. Oh iya serius ya. Jadi mungkin Mas Gibran juga sekarang berpikir ya, apakah saya harus mengundurkan diri atau tidak, atau emang sama sekali dia nggak dengar, atau dia emang nggak ngerti gitu. Ya kalau kemudian Mas Gibran mikirin kapan gua harusnya turun, ya muncul lagi lagu itu kan, yang sekarang ngetop kan. Bila tidak hari ini, mungkin minggu depan. Wah lagi rame di TikTok. Bila tidak minggu ini, pasti bulan depan. Ya. Bila tidak bulan ini, Iya. mungkin tahun depan gitu ya. Mungkin Mas Gibran juga akhirnya menyanyi itu terus, gitu ya. Mungkin dia menghabiskan waktu di Istana Negara gitu. Dia mau di istana ini mungkin segera akan saya tinggalkan. Tapi sih kalau udah turun dia gantiin gampang ya bro. Mekanismenya banyak kan. Itu kan ada yang bilang tuh bro. Ya gue tahu lo bukan orang hukum tata negara ya. Tapi ada yang bilang wah nggak bisa dong. Itu kan satu paket. Iya, kalau ada pelanggaran berat maka bisa. Oh, Makanya pasti yang dikejar adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat kalau kepala negara itu ya berkhianat, kemudian mungkin korupsi, kemudian mungkin menggunakan obat-obat terlarang kali gitu kali ya. Ya pasti akan dicari aja gitu apa yang terjadi. Tapi kan sempat ada pertanyaan juga dari teman-teman wartawan ke gua, kira-kira apa yang terjadi tuh dengan koalisinya Pak Prabowo, ada nggak yang belain Mas Gibran gitu. Menurut gue sih kalau basisnya kekuasaan nggak akan ada yang belain Mas Gibran. Paling rasional ya. Iya, paling dekat yang ngebelain itu adalah PSI dan Golkar kan. PSI juga udah melakukan pembelaan kan. Kaisang tapi yang ngomong dia ketawain sama orang-orang. Ini bocah kecil ngapain ngomong-ngomong gituan. Kalau Golkar, Bahlil pasang badan, dia juga nggak mungkin karena abis itu begitu dia pasang badan, knowing Golkar yang sangat dekat dengan kekuasaan kan. Habis itu paling dia di Munaslup diganti jadi ketum Golkar kan. PAN apalagi itu mah ya udahlah, gua rasa sih ikut Prabowo lah. Bro, ini bisa nggak sih digabungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terkini ya? Misalnya dan antara tadi malam Pak Prabowo atau panitia begitulah ya. Biar nggak salah juga nih, meminta wartawan nggak meliput. Kemudian jadi kejadiannya gini bro. Gue selesai. Itu satu dan antara. Yeah. Kedua, Hasan Nasbi mundur dari PCO. Maksud gue, apakah sebenarnya memang di belakang panggung Pak Prabowo lagi men-set up sesuatu? Yeah. Atau kekuasaan sedang men-set up sesuatu? Silakan. Kalau yang tentang Hasan Nasbi sih nggak usah kita omongin ya, biarin Todd Paul aja lah yang ngumumin itu kan. Kalau Todd Paul emang senengnya kan sama Hasan ya. Jadi maksud gue nggak ikut-ikutan dit nih dia dong dit. Nggak, maksud gue kita nggak usah ngambil rezeki orang lain gitu. Rezekinya Todd Paul udah dari Hasan Nasbi ya udah gitu. Ya udah. Kita nggak usah kita omongin kan. Kalau kita omongin wah nih ikut-ikutan berisik nih mau ikut-ikutan ngambil rezeki dari Hasan Nasbi, kita nggak usah gitulah. Biar itu Todd Paul aja. Tapi yang menarik itu kan gini, kemarin itu Pandu Syahrir, COO-nya Danantara itu begitu Pak Prabowo berdiri dari mejanya berjalan ke mimbar, Mas Pandu mendekati MC mengatakan minta tolong para wartawan untuk meninggalkan ruang gitu ya. Kondisinya tuh sebetulnya waktu itu menjadi isu publik karena ditayangin live juga di beberapa TV. Gitu kalau gua nggak salah gitu ya. Tapi ada beberapa. Terus akhirnya nggak live? YouTube nggak, berhenti live-nya. Okay. Bahkan beberapa YouTube TV itu menuliskan breaking news arahan Pak Prabowo kepada Danantara dan BUMN dan direksi BUMN gitu ya. Itu breaking news. Tapi terus selesai pada saat jadi Pak Prabowo itu begitu berdiri dari meja, karena kemudian memberikan waktu pada para wartawan untuk meninggalkan ruangan, dia salaman ke orang-orang yang ada di sekitar meja. Iya, sampai ke belakang, sampai ke belakang ya, tapi masih di samping tuh nggak sampai direksinya. Nah itu sih sebuah hal baik gitu ya. Tapi ini nih, Pak Prabowo ini kan leadershipnya bagus. Dia pasang badan walaupun akhirnya dia tahu bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Hasan Nasbi, tapi dia mengatakan ini salah saya gitu ya. Dan typical leadership yang lain itu dia nggak pengen marah-marah,
di depan orang banyak, men. Iya, pada anak nggak pengen buahnya. marahin staff di depan orang banyak. Ya, kecuali di depan staff-staffnya gitu. Ya oke. Ya, jadi kalau marah-marah di depan staffnya ya udah gitu. Tapi kelihatannya Pak Prabowo nggak pengen marah-marahnya dia ke direksi BUMN ini diketahui publik secara luas. Kenapa? Karena banyak sekali BUMN yang terdaftar juga di pasar saham, bro. Nah itu kan kalau tahu presiden marah-marah ke direksi, itu kan pasti pasar saham juga akan bergolak ya. Bahwa ada catatan-catatan penting dari Presiden Republik Indonesia kepada beberapa perusahaan. Makanya menurut gue itu hal yang bijak ya. Wise, ya. Kemudian dia meminta untuk tidak diliput media. Tapi memang itu banyak banget gitu. Dan gue ngeliat ada beberapa praktisi komunikasi juga ada sekarang masuk Danantara. Gue sempat ketemu Kania di kantornya Danantara. Tapi kan Kania pernah di Pertamina. Ya, jadi kemarin gue sempat lihat dia, menurut gue oke juga gitu. Nah artinya, Berarti Henry Satrio ada di situ dong? saya beberapa kali bertemu Pak. Saya ini YouTuber kondang Pak, Bapak ingat? Oh iya juga. Cuma emang sayangnya yang diundang itu selalu satu orang sih. Iya. Dan Gua biasanya temannya yang YouTuber ngejawab kondang. perasaan, yang jawab pertanyaan yang diundang. Jadi cuma ngasih pertanyaan tuh sulit diundang, bro. Kalau gue orang biasa bro. Bukan, karena Gue lo temennya Henry lo Satrio udah kebanyakan seneng nanyain gua. gitu. Enggak, gue udah seneng. Tolong, jadi gini, kalau yang diundang adalah orang yang tukang bikin nanya, Heeh. dianggapnya mungkin sama yang ngundang ini nggak akan memberikan solusi. Betul. Karena hanya yang menjawab yang memberikan solusi. Enggak, kalau itu confirm. Kalau itu confirm. Kalau udah selesai gue punya pertanyaan lanjutan. Nah, sebentar. Jadi dan per hari ini pun tidak ada media yang mempertanyakan hal-hal negatif tentang kenapa kemudian tidak terbuka untuk umum. Kalau gue sih melihatnya dari sisi pasar memang karena banyak sekali yang terdaftar di pasar saham, di bursa saham lah ya. Jadi sangat baik kalau kemudian marah-marah itu atau mungkin ada hal-hal yang Karena ISG udah rebound nih. ya udah rebound Kan nggak lucu kalau habis. Benar kalau kemudian marah-marah lagi dan yang terserang biasanya bukan cuma bursa saham, bukan cuma pasar saham, tapi juga Pasar falas kurs ya, segala macam. pasar falas, kemudian pasar yang lain-lain. Ini per hari ini justru yang menarik dolar Singapura mulai naik, bro. Ah. Jadi dolar Amerikanya berhenti, tapi dolar Singapuranya naik. Nah ini memang gitu ya, gue perhatiin ya pasar di Indonesia itu. Kalau dolar naik, harga emas turun. Ya. Kalau dolarnya turun, harga emas naik. Tapi kalau kemudian dolar Amerika naik, pada suatu saat dia berhenti dan masuk harga normal, setelah itu baru harga dolar Singapura yang naik gitu. Dan rupiah itu dianggap sebagian pengamat ekonomi sebenarnya rupiah terhadap dolar ya masih overrated juga. Harga pasnya itu konon kabarnya harusnya nggak di angka yang sekarang. Harusnya berapa? Ya Lebih kalau tinggi sekarang atau kan lebih rendah? lebih rendah. Harusnya 15.000, 15.500 atau paling mahal 16.000. Sekarang kan 16.800 ya. Jadi ya itu sangat terpengaruh terhadap sentimen negatif. Makanya bagus Pak Prabowo kayak tadi malam nggak mengumbar mendisiplinkan bawahan di muka publik tuh keren. Menurut gue itu menurut gue evaluasi yang bagus. Kan beberapa poin terakhir Pak Prabowo istilahnya agak marah atau mengkoreksi di publik kan. Jadi kan itu kasih sentimen kan. Nah kalau tadi malam gue setuju sama lo itu bagus gitu. Nah bro, gue mau masukin ini bro. Karena Pak Prabowo sudah 5 bulan, apakah di benaknya beliau udah ngerasa oke, 6 bulan. Oke, sekarang gue udah paham nih semua. Ini waktunya gue disiplinkan lo semua. Ini waktunya kasarnya kalau kemarin gue masih santun ini waktunya gue bisa marah. Kan Pak Mahfud sering mengkutip ini juga ya bahwa Pak Prabowo akan masuk di bulan ke-6 itu akan mulai mengambil ya tindakan yang lebih progresif gitu. Lo ngelihat itu ada desain itu nggak dari Pak Prabowo? Ada drive itu nggak? Atau sebenarnya ini natural peristiwa per peristiwa aja? Kalau menurut gue sih itu hal wajar yang dilakukan oleh setiap manusia profesional ya. Jadi artinya di awal-awal tuh pasti mereka akan belajar untuk melihat situasi, beradaptasi, mapping, mempelajari kekuatan, terutama mempelajari anak buah. Iya. Siapa aja yang bisa dipercaya, diandelin sama yang sampah aja nih orang gitu kan. Mendingan gue ganti-gantiin aja lah sekalian. Dan biasanya kalau gue pernah kerja di bank bro, biasanya gitu juga tuh. Ada beberapa waktu kemudian tiba-tiba pasukan dia di bank yang dulu masuk ke bank yang baru itu gabruk gitu. Tiba-tiba ini mungkin karena masalah trust juga ya.
Jadi kalau kemudian Pak Prabowo akan melakukan beberapa perubahan-perubahan 6 bulan sampai 1 tahun ini menurut gua waktu yang sangat wajar untuk dia lakukan itu gitu. Jadi artinya maksud gue bukan nggak mungkin ke depan Pak Prabowo actionnya akan lebih kencang lagi ya bro ya? Ya, Karena udah 6 bulan kan dia harusnya udah begitu tahu. gitu. Dan kemudian kan kemarin dia baru dipuji-puji ya karena di antara negara-negara G20 yang approving rate-nya paling tinggi ya Pak Prabowo tuh sekitar 81%. Yang lain-lain tidak, yang paling dekat kan Modi itu ya di India itu 75%. Jadi artinya dia juga punya tekanan untuk mempertahankan citra baik itu gitu. Hanya kan memang tentu saja tidak mudah ya karena dia menggapai kursi presiden tuh juga banyak drama-drama yang harus dia lalui. Termasuk drama-drama dugaan pelanggaran konstitusi atau diubah-ubah konstitusinya oleh si wapresnya dia. Jadi makanya tadi menurut gue sih beberapa catatan penting. Yang pertama untuk usulan Purnawirawan TNI menurut gue itu harus juga diselesaikan secara formal. Jadi DPR harus memanggil para purnawirawan yang menyampaikan opsi itu atau pemikiran-pemikiran itu supaya juga bisa dijawab formal sehingga kejelasan juga buat Mas Gibran ya. Kemudian yang kedua tentang monolog Mas Gibran ya, Mas Gibran kalau monolog aja silakan, tapi kembali saran gue harusnya sesuai dengan apa yang dia coba omongin. Terus kemudian Pak Prabowo kemarin melakukan hal baik. Kalau tidak ingin memberikan evaluasi negatif kepada para direksi, emang sebaiknya tertutup aja komunikasinya. Nah tentang Hasan Nasbi ya Totpol aja yang bahas itu ya. Nah bro, soal Danantara, soal BUMN, kemarin gue bikin konten di TikTok gue. Gue mendukung Pak Rosan, ya sekarang kan juga CEO-nya Danantara ya, yang akan mengevaluasi semua direksi. Setuju gue. Kenapa? Gue berharap semua direksi maupun komisaris BUMN itu merit system. Orang terbaik di industri itu duduk deh loh jadi direksi BUMN, jadi komisaris BUMN. Gak apa-apa. Kita masyarakat ikhlas, dukung, seneng. Karena BUMN itu kan ada penyertaan modal negara kan. Harusnya kasih manfaat segede-gedenya untuk negara ini jadi revenue stream baru. Sehingga APBN kita gak jadi satu-satunya trigger untuk mengangkat ekonomi kita. Tapi BUMN juga harusnya lebih bagus. Dan gue kepengen banget ngomong ini. Dan jangan yang masuk cuman pendukung, relawan. Please. Kita pengen punya 8% pertumbuhan ekonomi. Kemudian isinya relawan dan orang-orang yang gak profesional. Itu kan hampir gak mungkin bro. Dan mencari orang profesional menurut gue gak susah-susah amat. Kayak kita nih dalam sebuah kelas. Pasti kelas itu mengamini misalnya Henry Satrio. Tiap semester juara 1. Kita pasti udah tahu siapa sih yang terbaik di industri ini. Siapa sih yang terbaik di kelas ini. Kita sebenarnya mengamini Henry Satrio lah. Orang dia kerjanya juara 1 mulu. Tapi kan ini seringkali gak terjadi di BUMN kita. Kita nggak dengan mudah, ini siapa sih kok bisa jadi direktur? Ini di industri nggak ada yang kenal dah. Ini relawan dah. Nah makanya gue seneng gitu. Mudah-mudahan fair enough semua dilakukan dengan merit system gitu. Ya gue setuju sama lo. Itu gak pengen dikomentarin kan, cuma pengen disetujui aja kan. Gue pengen dukung aja bro. Yeah. Gue pengen dukung aja. Biar ini jadi isu gitu. Jangan juga Pak Rosan lip service gitu. Maksud gue ya beneran lo kerjain gitu. Jadi kemarin tuh kan ada video 180 harinya pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Terus ada video apa lagi tuh kan. Ya boleh-boleh aja lah sampein kayak gitu. Tapi yang paling penting kan gue ditanya banyak orang. Menurut lu sekarang fokusnya mesti kemana sih? Kalau menurut gue sih fokusnya ke keuangan keluarga lah men. Gue banyak banget tuh ketemu saudara-saudara yang di jalan itu yang macam-macam, ujung-ujungnya mereka mengeluh tentang ekonomi sih. Iya sih. Jadi pendapatan tetap tapi kebutuhan naik gitu. Lo kan di Jangkrik Bos tuh lo pasti banyak nemuin tuh. Iya, dan mereka yang ngomong begitu, Pak, kalau pendapatan mah ya sama aja, cuma bahan baku naik terus, gimana kan, kasihan ya. Gitu. Setuju gue. Udah berapa lama Frans? 28, dikit lagi bro. Dikit lagi. Kita buka kuis aja lah. Buka kuis. Jadi gue sih 6 bulan ini kekaguman terbesar gue sama Bapak Prabowo ya itu adalah
sisi leadership sih, yang banyak banget yang sesuai sama teori gue, kan gue ngajar leadership ya. Jadi tentang karismatik, transformasional, kemudian transaksional. Itu hampir semua ada di Pak Prabowo tuh. Misalnya dia pasang badan buat anak buahnya. Kemudian dia tidak berusaha untuk mengevaluasi anak buahnya di muka umum gitu ya. Iya. Terus kemudian dia juga memberikan tempat penghargaan bagi para pejabat-pejabat yang sudah selesai masa jabatannya. Itu menurut gue sih oke tuh. Gue satu bro, ini kan lo juga sering ketemu pejabat ya. Dan mungkin lo one day, bukan gak mungkin lo ketemu Pak Prabowo ya. Gue berharap Pak Prabowo tuh punya lini kedua yang bagus. Karena orang kayak Pak Prabowo ya, kan pasti strategik. Dia gak mungkin dong misalnya punya kepikiran Koperasi Merah Putih. Terus dia mikirin nih ada fraud apa enggak, kan gak mungkin. Yang ngerjain kan lini kedua, ketiga, keempatnya. Gue gak ngebayangin bro. Kalau visi besar Pak Prabowo kayak makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan Antara, eksekutor bawahnya lemah. Itu bro, kalau nanti dia nggak dan di bawah, yang kenapa Prabowo? Nggak, tapi kan itu takut gue sebenarnya. Itu cara-cara biasa kan, maksud gue Jokowi waktu itu ada dana desa, sekarang Pak Prabowo bikinnya Koperasi Merah Putih. Tujuannya kan sebetulnya untuk mengikat akar rumput kan. Iya, maksud gue nih kalau amit-amit ya, kalau nggak dan terlalu banyak noise-nya, itu yang kasihan Pak Prabowo. Nanti yang disangka ngaco Pak Prabowo ya. Padahal kan Pak Prabowo dia set up vision ya. Yang make it done itu kan teman-teman yang ada di bawah nih. Kalau semua buat bancakan kan ngeri. Gue yakin itu akan dibikin jadi. Kayak misalnya dana desa dan SMK. Kita kan lebih kesel SMK kan daripada dana desa gitu kan. Iya. Tapi buat akar rumput, adanya dana desa masuk itu lebih menyenangkan ketimbang bicara tentang SMK. Sama tentang Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan 80.000. Pasti banyak banget yang mengharapkan keuntungan dari koperasi ini. Jadi maksudnya mungkin masyarakat lebih sejahtera dan makmur. Tapi justru yang perlu kita bahas tuh hipotesanya Mas Agil tuh yang ditulis di prompter tuh. Apakah saat ini sedang ada usaha yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menyingkirkan orang-orangnya Jokowi? Mulai .2 Hasan Nasbi. Gitu gimana tuh? Kan Mas Agil temen lo, gue nanya, lo jawab lah. Kecuali tadi lo yang baca. Ya lo nggak bisa lihat prompternya di situ sih. Kalau gue bisa kelihatan nih. Iya, gue ketutupan dinding. Ya, menurut lo gimana tuh? Itu benar gak? Bahwa ini sekarang sedang dimulai usaha-usaha menyingkirkan orang-orangnya Jokowi. Itu yang gue tanya dengan bahasa yang lebih halus aja sebenarnya dari tadi, bro. Sebenarnya gue cuma mau nanya gue coba berputar tapi pertanyaannya lo lebih clear. Ya. Enggak, itu gue cuma bacain pertanyaannya Mas Agil. Mas Agil. Ya menurut gue gak ada yang mungkin ya. Kan politik itu kan penuh dengan setting ya, penuh dengan setup dan ya at the end of the day cuman boleh ada satu matahari. Pak Prabowo jenderal tahu lah role playnya jadi pemimpin tuh mana boleh ada matahari gitu. Paling jauh jadi bulan lah kalau ini ya jangan jadi matahari kembar kan nggak bisa. Oh gitu, jadi maksud lo iya aja. Iya kalau menurut gue ya bisa jadi gitu ya. Ini berarti politik. Siapa lagi orangnya? Orang-orangnya Pak Jokowi menurut lo di pemerintahannya Prabowo siapa aja? Ya itu kan bisa dibaca di mana-mana juga kan tahu lah. Satu lagi siapa satu lagi? Nggak tahu gue. Siapa lagi ya? Henry Satrio nggak? Budi gue kan nggak di pemerintahan Budi Ari. Budi Ari itu orang Jokowi orang Prabowo. Ya kan Bang Muni kan projo ya pasti Pak Prabowo pasti Pak Jokowi lah. Budiman Sujatmiko tuh orangnya Jokowi apa orang Prabowo? Nggak tahu gue kalau Mas Budiman. Kan lu yang temennya Mas Budiman yang deket. Mungkin dekat ke Jokowi kali dia. Jokowi ya Mas. Mungkin ya. Tapi menarik. Yang lebih susah lah pertanyaannya gue. Sri Mulyani itu orang Jokowi atau orang Prabowo? Nggak tahu gue. Ini kuis ya. Dapat apa nih gue kalau bisa jawab nih? Kalau Helmi Yahya tuh dekat ke Jokowi atau dekat ke Prabowo? Itu kan lo lebih kenal dia dong. Dekat kedua-duanya. Dekat ke Kaisang sih. Dekat ke Kaisang. Kaisang tuh kemarin kita bercanda-bercanda. Inilah salah satu misteri politik di Indonesia. Kaisang. Misteri demografi di Indonesia. Ini Kaisang itu sebetulnya kakak apa adik sih?
Kalau Ade kok dia dipanggil Kak. Oh. Kalau dipanggil Kak perasaan dia gak punya Ade. Ya maaf ya teman-teman, jokes bapak-bapak. Kalau Surah hands up dekat sama Jokowi satu apa lagi tuh. Prabowo? Ada satu lagi tuh Apaan? bro. Jokes bapak-bapak kemarin diomongin. Kan lu main basket kan? Nah ini pertanyaan buat lu. Kenapa kalau main basket bolanya nggak boleh basah? Kalau basah dribblenya susah. Oh, salah bro. Menurut jokes bapak-bapak, Hmm. kenapa main basket bolanya nggak boleh basah? Karena harus dilempar kering. Jokes Ya, bapak-bapak. karena harus dilempar ke ring gitu ya. Ya, Jadi harus dilempar kering. Lu bergaul sama siapa sih bro bisa dapet jokes begitu? Gitu udah bro. Oh, selamat juga tuh buat Cak Lontong ya jadi komisaris. Oh iya, di mana? Komisaris Ancol. Oh ya udah sewajarnya. Kalau lah. itu nggak hoax bro. Ketua Kalau waktu ini Abu Janda kelihatannya hoax tuh. Ketua tim pemenangan Ketua tim wajar lah. pemenangan. Jadi Ancol yang menang. Terus kemarin kan gue juga diundang sama Hanura ya. Dia pengukuhan pengurus baru tuh. Oh iya, ketum masih Pak Oso. Dan Hanura bilang mereka dukung Prabowo. Iyalah, Dukung pemerintahan rasional pasti. Iya. Rasional. Ada siapa ya? Oreo Capella kemarin masuk Hanura. Iya. Oh iya, gue lihat itu lu. Dua Gua lihat tokoh IG lu. itu ada Anwar Fuadi dan Sony Tulung. Wakil ya, ketua umum ya? di Hanura ya. pokoknya Anwar ada Fuadi gue lihat. Wih, dahsyat juga. Tapi ya oke lah gitu. Bu Mega juga datang. Reshuffle belum kelihatan ya? Belum. Tapi kan memang sekarang kalau biasanya di pemerintahan itu waktu 6 bulan sampai 1 tahun itu waktu-waktunya reshuffle pertama biasanya. Ya karena PCO udah kosong kan berarti Di kan. review. PCO kan bisa diganti bisa enggak kan. Oh bisa enggak ya? Iya kan karena sudah ada Fungsinya udah di Mas Mensesnek Prasetyo ya? kan. Nah, fungsinya udah. Ya kasihan Kang Ujang lah. Ya. Iya Kang Ujang ya. Jadi Kang Ujang Ya, kan mudah-mudahan akhirnya- ngajar lagi lah Kang Ujang. ya, karena dia jadi pengamatnya juga akan lebih susah tuh. Iya. Tapi kalau kepala PCO-nya sih yang ngomongin Totpol aja bro. Oke. Kang Ujang baik tuh. Mudah-mudahan bisa inilah. Philip Vermonte ya. Tapi gue nggak tahu juga tuh itu gimana ujungnya Iya sih. sama Mbak ini. Tapi yang- itu gue baca dia mundur dari 21 April ya. itu gue nggak tahu. Gue denger dari lu tadi pas kita ngobrol. Itu di Sebelumnya gue nggak tahu. di berita aja katanya mundur sejak 21 April. Oh, cuma belum diakui ya waktu itu kan ada wartawan nanya terus nulis Iya. juga tuh. Tapi nggak tahu deh, coba Mas Agil, tolong dicari mundurnya tuh kapan. Beritanya memang hari ini, tapi kalau gue baca dia mundurnya 21 April. Tapi itu biar dibahas oleh Totpol lah. Ya. Oke lah. Itu aja kali ya. Ntar kalau Didit sama Ari marah kita undang sini lagi aja. Iya bener juga. Itu kan Kok temen-temen marah lu. sih? Tuh, Totpol kan lu tuh yang awal. Tuh 21 April. Totpol awal-awal lu sering banget kan dulu nemenin Ari. Ya kan mereka sudah besar. Bagus. Iya keren sih. Saya ikut Ikut bangga. seneng sih gue. Kemarin gue lihat Didit di IG-nya tuh sama Danantara. Ya sama Doni ya. Gue bilang, wih ngeri bro. Terus dia bilang, ampun. Dia bilang, seneng lah kita. Oke, terima kasih ya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, and share.